Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada peserta didik baru yang berbahagia dimanapun kalian berada. Sekarang sudah menjadi siswa SMA, mengikuti kegiatan MBLS, cara belajar efektif secara daring. Peserta didik yang berbahagia, ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang sejak masih bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. COVID-19 begitu cepat merubah berbagai aspek kehidupan. PPKM Darurat Jawa Bali diberlakukan. Akibatnya harus work from home. Belajar pun harus secara daring untuk mencegah penularan yang meluas secara masif. Agar belajar daring lancar, perlu persiapan. Siapkan alat seperti laptop, bisa juga HP, dan jaringan internet. Aplikasi yang dipakai diantaranya WhatsApp, Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan kombinasi diantaranya. Peserta didik yang berbahagia dimanapun kalian berada, belajar itu tidak mengenal waktu, tempat, umur. Belajar bisa kapan saja, di mana saja, baik di rumah, sekolah, kuliah, tempat kerja. Semua orang harus terus belajar, karena belajar bisa mendewasakan kita. Tapi ingat ya, belajar jangan sembarang belajar. Belajar harus dengan cara yang benar. Seperti apa belajar yang benar agar efektif, hasil optimal? Berikut tipsnya. Pertama, sadari bahwa belajar itu sebagai kebutuhan, mindset, cara berpikir yang benar. Pikiran harus dibenarkan dulu. Belajar itu, pikiran harus bagaikan gelas kosong yang siap menerima, bagaikan spons yang siap menyerap. Pikiran harus terbuka. Jangan belum apa-apa sudah antipati duluan. Sudah tahu. Itu tidak perlu. Ini kan caranya berbeda. Kalaupun mungkin ada perbedaan, jangan ditolak dulu, tapi harus diolah dan dicerna agar pembelajaran itu bisa masuk. Tips kedua, belajar bisa dimanapun. Dimanapun bisa jadi tempat belajar. Memilih tempat belajar yang disukai akan membuat senang dan merasa nyaman untuk belajar. Usahakan jangan pakai baju tidur, sebisa mungkin mandi pakai baju yang cocok buat sekolah, atau pakai baju buat pergi itu lebih bagus supaya suasana belajar itu lebih fokus, terasa masuk sekolah beneran. Karena kalau pakai baju tidur, pikirannya jadi pengen tidur, ngantuk. Jangan belajar daring di atas kasur sambil tiduran, karena cepat ngantuk, lama-lama tidur. Kalau orang sudah tidur, tidak bisa diberi pembelajaran dan ilmu tidak bisa masuk. Pilihlah belajar itu di meja. Bersihkan meja, singkirkan dari benda-benda yang mengganggu konsentrasi, misalnya sisir, cermin, jam tangan, lotion. Matikan notifikasi HP yang ada, laptop atau HP yang dipakai untuk belajar. Buku dan alat tulis buat mencatat yang penting. Air minum, cemilan bila diperlukan, biar lebih fokus belajar. Tips yang ketiga, jadikan belajar sebagai kebiasaan dengan waktu belajar yang benar. Jangan belajar dengan sistem kebut semalam atau the power of kepepet. Belajar itu butuh waktu, pikiran juga butuh jeda. Untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada, belajar harus jadi kebiasaan. Seperti mandi, tidak mungkin kan mandi selama 5 jam. Habis itu tidak mandi selama sebulan. Atau gosok gigi selama 2 jam. Habis itu tidak gosok gigi selama 1 minggu. Pasti rasanya risih, tak enak banget gitu loh. Begitu juga dengan belajar harus dijadikan habit, kebiasaan. Jangan hari ini belajar 10 jam, habis itu ditinggal begitu saja, tidak belajar lagi. Jadinya tidak efektif. Ingat, belajar itu harus jadi kebiasaan seperti mandi, gosok gigi, sehingga kalau ada hari yang tidak
mandi dan tidak gosok gigi, rasanya ada yang kurang, tidak enak. Belajar pun demikian. Kalau belajar sudah jadi kebiasaan, sehari saja tidak belajar, akan ada rasa risih, ada yang kurang karena belum belajar di hari itu. Tips yang keempat, bagi waktu belajar. Usahakan setelah mengikuti pembelajaran daring, kalau ada tugas atau PR, bolehlah istirahat sebentar. Kemudian segera selesaikan, jangan menunda-nunda karena akan menumpuk kelelahan, apalagi selesainya sampai larut malam. Mata bisa perih. Hari berikutnya mengikuti pembelajaran ngantuk, malas, lebih parah lagi, akhirnya akan bisa sakit. Buatlah daftar tugas supaya tidak terlambat penyelesaiannya. Tips yang kelima, cari cara yang bisa membantu konsentrasi dalam belajar. Sebenarnya sih gaya belajar tiap orang itu berbeda-beda. Kenalilah dirimu sendiri. Ada yang suka suasana yang tenang, ada suara nyamuk saja, waduh, terganggu konsentrasinya. Ada juga yang suka belajar dengan mendengarkan musik pop, musik klasik, atau bahkan musik rock. Ada juga yang senang belajar sendirian. Ada juga yang senang belajar secara berkelompok, biar ada teman diajak berdiskusi. Karena situasi saat ini sedang COVID, kalau memang senang belajar dengan berdiskusi, sebaiknya gunakan media, bisa WA, Zoom, Google Meet, atau media lain yang kalian gemari, yang kalian sukai. Apapun cara kalian untuk bisa konsentrasi, itu boleh-boleh saja. Yang penting tahu, apakah dengan cara itu belajar bisa efektif atau tidak. Dan yang paling penting, pastikan kalian belajar di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kalian bergaul saat ini akan mempengaruhi masa depan kalian. Tips yang keenam, aktif bertanya dan ditanya. Ajukan pertanyaan kepada guru bila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Jika bertanya, biasanya akan ingat terus jawabannya. Tawarkan kepada teman-teman kalian untuk bertanya hal-hal yang belum dia pahami. Kalau ditanya, akan ada usaha untuk membuat diri sendiri itu paham terlebih dahulu, baru menjawab pertanyaan teman. Semakin banyak ditanya, maka dapat semakin ingat jawaban, dan apabila tidak tahu jawaban yang benar, maka dapat membahasnya secara bersama-sama dengan teman. Tips yang ketujuh, sukai mata pelajaran. Dengan menyukai mata pelajaran, akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Tidak suka pada mata pelajaran hanya akan membuat merasa terpaksa untuk belajar. Dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan optimal. Tips yang ke-8, manfaatkan fasilitas yang ada. Zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Bisa belajar dari internet, video, radio, hingga televisi yang menyediakan siaran dan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas sebagai pendukung proses belajar. Materi pelajaran yang disediakan biasanya telah dikemas semenarik dan sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami. Tips 9. Coba terus meski gagal. Kegagalan itu merupakan bagian dari pembelajaran. Jangan menyerah, tetap semangat. Seperti semangatnya pohon pisang. Meskipun diterpa angin dan tumbang, dipotong, ditebas sama pemiliknya, pohon pisang pantang menyerah. Akan tumbuh lagi sampai menghasilkan buah yang manis bagi pemiliknya. Tips yang ke-10. Berdoa. Belajar merupakan usaha untuk menjadi pintar, berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Jangan lupa berdoa sebagai pelengkap usaha dan membuat ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat.
Mohon sama Allah supaya dapat belajar dengan baik, tidak bosan, dan efektif. Peserta didik yang berbahagia dimanapun kalian berada, ingat ya, walaupun kalian suka belajar, tidak boleh sembarang belajar. Karena belajar harus dengan cara yang tepat, agar efektif hasil belajar itu bisa optimal. Sadari bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Jadikan belajar sebagai kebiasaan. Bagi waktu belajar dengan membuat list tugas agar penyelesaiannya tidak terlambat. Cari cara untuk membantu konsentrasi dalam belajar. Aktif bertanya dan ditanya. Sukai mata pelajaran, manfaatkan fasilitas yang ada. Coba terus meski gagal, jangan lupa berdoa. Peserta didik yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kalau kalian punya tips versi kalian, silahkan tulis komen di bawah ya. Siapa tahu berguna bagi orang lain. Sampai di sini kebersamaan kita. Semoga ada manfaatnya. Maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.